Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam acara renungan mingguan kita pada hari ini. Pada minggu ini kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di dalam bait Allah. Maka kita diajak untuk merenungkan Injil yang diambil dari Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan bersama Injil hari ini. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Tuhan. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari keluarga Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di dalam bait Allah di Yerusalem, dan juga sekaligus penyucian Maria setelah persalinan. Bagi keluarga kudus Nazaret, ini adalah pesta wajib yang harus dipenuhi secara ritual. Sementara itu, untuk Simeon dan Hana, ini adalah pesta penampakan yang dinanti-nantikan sudah sekian lama
di dalam hidup mereka. Dalam kehidupan kita setiap hari sering kita mendengar kata misteri, rahasia. Kalau dibilang rahasia, berarti hanya ada orang-orang tertentu yang mengetahui hal tersebut. Ada rahasia perusahaan, ada rahasia negara, ada rahasia suku, ada rahasia keluarga, ada polisi rahasia, ada agen rahasia, dan lain sebagainya. Hal-hal yang rahasia, yang misteri ini menunjukkan misteri atau rahasia kehidupan kita. Dan yang menjadi pusat dari semua misteri itu adalah Allah sendiri. Injil Lukas hari ini berbicara tentang satu tradisi, satu kebiasaan orang Yahudi. Menurut tradisi, Maria harus membersihkan diri setelah melahirkan dan harus mempersembahkan kepada Allah anak sulungnya. Dan untuk memperoleh anaknya kembali, dia harus mempersembahkan satu korban pengganti, yakni sepasang burung tekukur atau 2 anak burung merpati. Dengan tradisi ini mereka ingat bahwa Allah adalah Tuhan dari kehidupan, bahwa anak-anak adalah dari Allah dan diberikan kepada manusia sebagai suatu anugerah rahmat dan berkat dari Allah sendiri. Maria dan Yusuf menurut tradisi membawa anak mereka ke Yerusalem, ke bait suci, untuk memenuhi tuntutan hukum adat Yahudi. Kita dapat membayangkan perjalanan Maria dan Yusuf bersama sang bayi dari Nazaret menuju ke Yerusalem. Sebuah perjalanan panjang 146 km dari Nazaret ke Yerusalem. Yusuf tidak mempunyai kendaraan lain selain keledai miliknya untuk mengantar Maria dan Yesus ke Yerusalem. Bagi mereka adalah suatu pengorbanan karena harus membuat suatu perjalanan yang panjang yang memakan waktu begitu lama. Bait Allah di Yerusalem saat itu dipenuhi oleh banyak orang yang datang dari berbagai penjuru. Di situ pasti Maria dan Yusuf bertemu dengan orang-orang yang datang dengan tujuan yang sama, yakni pembersihan diri bagi wanita yang baru selesai melahirkan dan juga mempersembahkan anak mereka kepada Allah serta memenuhi kebiasaan atau tradisi Yahudi. Pada hari itu terjadi sesuatu yang luar biasa yang tidak tertulis di dalam tradisi Yahudi, di mana Roh Kudus berbicara. Apa yang dikatakan Roh Kudus? Atau apa yang terjadi ketika Roh Kudus berbicara? Ketika Roh berbicara, terasa kehadiran Allah. Jiwa manusia dipenuhi dengan kegembiraan, kebahagiaan, kedamaian. Manusia mengalami kehadiran Allah yang menyelamatkan. Ketika Roh Kudus berbicara, segala sesuatu diperbaharui seperti dikatakan pemazmur. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Hari di mana Yesus dipersembahkan adalah hari yang unik karena pada hari itu terungkap misteri tentang bayi Yesus. Simeon ketika menerima Yesus, dia berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Roh berbicara dengan perantaraan Simeon, dan Simeon menerima sang bayi Yesus dan menatangnya. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus dan memberi kesaksian. Mataku telah melihat terang bangsa-bangsa, kemuliaan bagi Israel, dan keselamatan bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Maria dan Yusuf
Sebagaimana orang tua lainnya melaksanakan kebiasaan atau tradisi dan hukum, dan mereka tidak berhenti merasa heran karena mereka tidak pernah mengharapkan apa yang dikatakan Roh Kudus melalui perantaraan Simeon. Dan yang lebih mengherankan lagi, ketika Simeon berkata tentang Maria, ibu Yesus, dan satu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Sangat menyakitkan dan menyedihkan bahwa pada saat di mana semua orang merayakan pesta kegembiraan, namun pada saat yang sama diungkapkan pesan yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan. Betapa sakitnya hati Maria pada saat itu ketika mendengar apa yang dikatakan Simeon. Namun semuanya itu disimpan di dalam hatinya. Dan ketika mereka kembali ke rumah, berapa banyak hal yang harus diceritakan dan berapa banyak hal pula yang harus didiamkan. Peristiwa seperti ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kita juga mempunyai tradisi, kebiasaan yang baik dan menyenangkan. Orang tua membawa anak-anaknya untuk dipersembahkan kepada Allah dan kepada komunitas gereja. Anak-anak yang dibaptis ditandai dengan tanda salib, tanda kemenangan Kristus pada dahi mereka, dan kita menyambut mereka ke dalam persatuan dengan gereja kudus di mana Yesus adalah kepalanya. Kita semua menginginkan agar anak-anak kita menerima berkat dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita semua menginginkan agar anak-anak kita disatukan dalam persekutuan gereja dan menjadi anak-anak Allah sendiri. Kita semua ingin agar anak-anak kita memperoleh warisan yang lebih berharga daripada kekayaan-kekayaan duniawi yang kita miliki, yakni warisan iman akan Kristus. Namun satu hal yang mau saya katakan, bahwa kadang orang tua sering kurang mengasihi anaknya sendiri. Di dalam keluarga ada banyak yang mencontohi Maria, tetapi sedikit yang mencontohi teladan hidup Yusuf. Bapak-bapak sering atau lebih banyak kali melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dirasa lebih penting untuk dirinya daripada memperhatikan anak-anaknya. Sibuk melulu dengan pekerjaan-pekerjaan dan tidak mempunyai waktu yang cukup untuk ada bersama keluarga dan anak-anak. Orang tua hendaklah lebih mengasihi anak-anakmu, saling mengasihi satu sama lain. Salah satu rahasia di dalam hidup berkeluarga adalah rahasia iman dan cinta. Iman akan Allah yang memberi hidup dan cinta kepadanya dan kepada sesama manusia. Iman akan Allah dan cinta akan sesama kita rayakan pada hari Minggu dalam perjamuan Ekaristi yang kita rayakan bersama, di mana setiap orang mempersembahkan rasa syukur dan terima kasih atas anugerah rahmat yang diterima dan memohon berkat bagi hidup selanjutnya. Maria dan Yusuf berjalan 146 km menuju Bait Allah. Perjalanan mereka adalah sebuah pengorbanan, namun dilakukannya dengan gembira dan senang hati, karena semuanya itu mereka lakukan demi anak sulung mereka, bahwa anak sulung harus dipersembahkan kepada Allah di Bait Yerusalem. Sementara kita yang hidup di zaman ini, di mana gereja bertaburan di mana-mana dengan berbagai perayaan pada hari-hari Minggu, pagi, siang, sore, dan malam, namun kita masih merasa tidak punya waktu untuk itu. Kita merasa berat untuk datang dan merayakan perjamuan iman kita bersama. Datang ke gereja, orang tua dan anak-anak, sama seperti kita menghirup udara baru, udara segar, dan memberi arti baru atas petualangan hidup setiap hari. Bersyukur
bahwa kita lebih dari manusia. Kita adalah dari Allah dan kembali kepada Allah. Semoga hari ini, di sini dan sekarang, Roh Kudus juga berbicara melalui setiap kita. Semoga mata kita melihat terang Kristus. Semoga telinga kita mendengar suara Yesus. Semoga lidah kita memuji dan mewartakan Allah. Dan semoga hati kita mengalami damai dari pengampunan. Dan jangan lupa bahwa selalu saja ada pedang yang menyakitkan yang selalu hadir di dalam hidup kita setiap hari. Namun bersama Tuhan kita pasti akan diselamatkan. Semoga perayaan hari ini membantu kita untuk merefleksi hidup kita agar kita pun boleh hidup lebih baik lagi. Semoga Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan kita kali berikutnya. Tuhan memberkati.